Nah, pemirsa untuk melihat seperti apa peluang Indonesia melawan Irak dan juga apa persiapan yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia, kita sudah bergabung bersama dengan M. Kusnaini selaku pengamat sepak bola untuk mengetahui seperti apa analisa dari Bungkus. Selamat siang, Bungkus. Siang bungkus. Selamat siang, Gemma, Valen. Oke, Bungkus, kan ada yang bilang kalau Irak sama Arab Saudi permainannya hampir mirip-mirip ya, fisikal sekali begitu. Jadi apa yang harus diwaspadai nih dari timnas Indonesia melawan Irak dini hari nanti? Iya, nomor satu itu yang paling utama bagaimana tim, entah itu pelatih, jajaran pelatih maupun manajemennya sekarang memulihkan ya mental bertanding tim ini ya. Mental bertanding itu bukan soal kepercayaan diri untuk menang, tapi juga bagaimana tim itu bermain sebagai satu kesatuan dengan misi yang sama. Kita tahu bahwa sesudah kekalahan melawan Arab Saudi kemarin kan ada sedikit riak-riak kecil di dalam tim, itu hal yang lumrah dalam sepak bola. Tapi pada saat menghadapi Irak nanti riak-riak itu sudah harus hilang. Semua fokus, semua punya satu visi yang sama untuk memenangkan pertandingan. Itu dulu sebelum kita bicara soal teknis. Kalau itu bisa diatasi, semua bisa bersatu, semua bisa punya visi yang sama, misi yang sama, akan lebih mudah menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pelatih atau game plan di lapangan hijau. Nah, kalau itu sudah bisa diselesaikan persoalan mental bertanding, baru kita bicara tentang bagaimana sebaiknya ketika menghadapi Irak nanti. Yang jelas tentunya ada banyak pelajaran yang didapat dari kekalahan melawan Arab Saudi, kekalahan dari segi taktikal, kesalahan dari segi penyusunan pemain, dan mungkin kesalahan juga dari cara pelatih merespons situasi di lapangan. Itu semua harus diperbaiki di pertandingan lawan Irak nanti. Jadi yang pertama adalah soal mental. Mental nanti mau main melawan Irak. Oke, Bungkus. Sekarang kalau mental sudah mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan ya oleh tim dan juga pelatih. Kalau kita bandingkan head to head misalnya, lini serang timnas Indonesia versus Irak nanti. Bagaimana penilaian Bungkus? Ya, memang Irak ini memiliki pemain-pemain depan yang berpengalaman ya. Mereka punya Aiman Hussein, ini pemain yang sangat berbahaya dan sudah membuktikan betapa berbahayanya Aiman Hussein ini dalam dua pertemuan kita melawan Irak ya di kualifikasi sebelumnya. Jadi mudah-mudahan para pemain belakang kita karena sudah pernah melihat bagaimana cara mainnya Aiman Hussein dan kawan-kawan, kali ini bisa meredam ya. Kita tahu bahwa Irak ini sebetulnya salah satu tim yang harusnya bisa langsung lolos kalau melihat performa mereka ya. Tapi memang dalam setahun terakhir mereka mengalami sedikit penurunan performa. Mereka sedikit mengalami penurunan penampilan sehingga sempat mengalami periode di mana 5 pertandingan tanpa kemenangan. Tapi mereka sekarang sudah rebound. Mereka 3 pertandingan beruntun selalu menang ya, mengalahkan Jordania, mengalahkan Hong Kong, mengalahkan Thailand. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh para pemain kita. Irak yang sudah mulai menemukan kembali ritme permainan mereka. Oke, nah Bungkus, ini juga akan menjadi bahasan ya terkait dengan pemilihan wasit. Yang kemarin kan juga jadi bahasan nih karena wasitnya terkenal kontroversi. Yang ini kan juga dari Tiongkok, meskipun secara regional kan netral ya, nggak sama-sama dari Asia Tenggara dan juga dari Timur Tengah. Nah, untuk menghadapi nih Bungkus, misalnya nanti ada wasit yang kontroversial lagi. Seperti apa yang harus dihadapi dari timnas secara mental dan juga ya permainannya? Ya, kita sudah belajar dari pertandingan pertama ketika orang banyak sekali meributkan soal wasit kan persoalannya ternyata bukan wasit. Persoalannya ternyata cara kita bermain itu sendiri yang kemudian membuat kita tidak bisa menang ya. Jadi menurut saya wasitnya kali ini dari China, dari Tiongkok, saya pikir bukan persoalan. Pemain juga tidak perlu memikirkan hal itu karena terbukti di pertandingan pertama wasit yang berasal dari zona atau wilayah yang sama dengan tuan rumah pun sebetulnya tidak menguntungkan. Relatif cukup adil ya, cukup fair. Kita harus fokus aja ke pertandingan. Kita tahu bahwa kita punya persoalan dengan beberapa hal teknis dalam hal permainan. Itu yang kita benahi di pertandingan lawan Irak nanti. Oke, Bungkus, tadi Anda katakan kalau beberapa kali sudah ada penurunan performa dari timnas Irak, tapi mereka reborn. Nah, pengamatan Anda dalam mereka reborn, hadir kembali dengan permainan yang lebih bagus, itu polanya, patternnya gimana sih Bungkus? Ya, Irak juga kurang lebih sama sebetulnya bermain dengan Indonesia di beberapa laga terakhir. Mereka main 4-3-3 mengandalkan pemain-pemain cepat di depan, mengandalkan Zidan Iqbal sebagai pengatur serangan dari tengah. Nah, kekuatan Irak itu bahayanya adalah mereka lebih solid di tengah ya. Kita kemarin lawan Arab Saudi agak kurang solid di tengah. Mudah-mudahan Coach Clifford bisa menemukan resep yang lebih tepat ya untuk memperbaiki lini tengah. Lini depan kita cukup berbahaya kalau misalkan oleh Romani bisa dalam performa yang baik ya, kondisi kebugarannya cukup baik. Kita
kita punya opsi yang cukup baik di depan. Karena sebetulnya wing-wing kita cukup baik ya. Di kanan ada Emiliano, di kiri juga ada Ragnar, ada Dean James juga. Nah, tinggal finishingnya dari strikernya. Dan saya melihat kemarin Ole itu sudah cukup bugar ya. Mudah-mudahan nanti betul-betul bugar di pertandingan lawan Irak. Kalau back Indonesia gimana nanti Bungkus? Kira-kira menurut Anda nanti pola serangnya gimana? Ini yang paling menarik ya, pertanyaan paling menarik. Apakah kemarin formasi 4-2-3-1 itu adalah pilihan terbaik bagi kita? Atau sebetulnya kita di pertandingan krusial seperti ini seharusnya tidak mengubah formasi dari 3 back menjadi 4 back ya. Ini tentu akan menjadi PR bagi pelatih. Karena saya melihat kita sebetulnya main dengan 4 back atau 3 back itu sebetulnya kualitas pemain kita cukup bagus. Nah, cuman memang ada beberapa persyaratan gitu ya. Kalau kita main dengan 4 back, maka tengah kita harus sangat kuat untuk mengcover pertahanan. Karena di belakang hanya ada tinggal 2 back, tentu 2 gelandang yang main di depan 2 back tengah ini harus kuat. Nah, kemarin kita main 4 back, tapi 2 gelandang tengahnya kurang mampu menjadi cover bagi lini pertahanan. Nah, kalau kita nanti di pertandingan lawan Irak, misalnya Coach Patrick Kluivert main dengan 4-2-3-1 pun sebetulnya bukan masalah. Bukan masalah pola sebetulnya, tapi lebih masalah bagaimana itu diterjemahkan dalam permainan, dieksekusi di lapangan. Nah, cuma memang kalau bermain dengan 3 back, itu akan lebih secure, karena kita selama beberapa pertandingan terakhir, itu main dengan 3 back dan hasilnya positif. Main dengan Rizky Ridho di kanan, Jai Ijes di tengah, kemudian Justin Hubner di kiri, bek kanannya Kevin Dix, bek kirinya Verdong, itu memang terlihat lebih solid kita dari segi pertahanan. Oke, berarti eksekusi di lapangan nanti yang sangat-sangat dinantikan ya, Bungkus. Nah, Bungkus, ini kan kita harus menang nih. Prediksi skornya nih berapa nih, Bungkus? Iya, sebetulnya tidak ada kewajiban juga harus menang lebih dari 1 gol atau 2-0, 3-0, sebetulnya nggak ada. Kuncinya tuh menang dulu. Kalau kita menang, segala sesuatu bisa terjadi. Kalaupun misalnya kita menang 1-0, nanti Arab Saudi juga kalah 1-0 dari Irak, kita bisa juara grup. Karena kita lebih produktif gitu ya. Atau mungkin paling tidak berimbang, cuma kita kalah head to head mungkin ya. Jadi memang idealnya kita menang lebih dari 1 gol. Tapi kalau menang aja itu sudah memberi kesempatan bagi kita untuk muncul sebagai runner up grup. Dan itu akan membawa kita ke putaran selanjutnya. Jadi kalau berpikir menang lebih dari 1 gol itu mungkin agak sedikit membebani pemain. Maka yang paling penting itu adalah menang dulu. Oke, jadi menang dulu yang penting. Nanti boleh 1-0, kalau 2-0 alhamdulillah gitu ya. Makasih ya Bungkus, terima kasih Bungkus pengamat sepak bola karena sudah memberikan pencerahan untuk pemirsa Metro TV siang ini di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.